Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian, khususnya siswa teknik kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi mengenai perbedaan EV berdasarkan sistem pemasukan udara. Jadi teknologi EV ini atau Electronic Fuel Injection ini bisa kita klasifikasikan ke beberapa jenis. Bisa kita klasifikasikan berdasarkan sistem pengapian, yaitu IIA ESA dan DLA, dan juga bisa kita klasifikasikan dia berdasarkan sistem pemasukan udara. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu perbedaan EV berdasarkan sistem pemasukan udara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa memahami klasifikasi engine EV. Yang kedua, siswa memahami pengaplikasian EV, tipe D dan EV tipe L. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap teknologi otomotif. Jadi pada dunia otomotif terus orang melakukan riset pengembangan agar tujuan awal berdirinya EV itu bisa tercapai semaksimal mungkin. Jadi tujuan EV ini adalah menghasilkan konsumsi bahan bakar yang efektif, yaitu antara campuran udara dan bahan bakar bisa dicampur seefisien mungkin mencapai angka 14,7:1. Artinya 14,7 kilo udara mampu kita campur dengan 1 kilo bahan bakar. Itu yang kita harapkan pada engine EV ini. Oke, untuk kedepannya saya sangat berharap siswa teknik kendaraan ringan lebih terbuka lagi untuk mempelajari dan mengembangkan diri dalam teknologi otomotif. Jadi jangan terpaku kita selalu mempelajari Kijang 5K, Kijang 7K, jangan terpaku kepada sejarah. Boleh kita mengetahui tentang Kijang 3K, 5K, dan 7K, tapi untuk kedepannya orang terus meriset mobil-mobil yang akan keluar itu dia berdasarkan kontrol elektronik, tidak lagi mekanikal seperti pada Toyota Kijang seri K. Begitu. Oke. Yang pertama kita akan membahas EV tipe D. Di sini bisa kita lihat pada gambar ini dengan menggunakan kode huruf D yang berasal dari bahasa Jerman yaitu Drang yang memiliki arti tekanan. Jadi pada EV tipe D ini kontrol injeksinya berdasarkan tekanan udara yang masuk ke dalam silinder. Jadi udara yang masuk ke dalam intake manifold ini akan disensor oleh sensor yang namanya manifold pressure sensor atau orang lebih mengenalnya dengan MAP. MAP singkatan dari manifold absolute pressure. Pada mobil di mana posisinya telah kita buatkan video sebelumnya. Di video sebelumnya bisa siswa lihat di mana posisi MAP ini pada mobil Avanza atau Xenia K3VE, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, jadi berapa tekanan udara yang masuk ke intake manifold itu disensor oleh MAP. Lalu MAP memberikan sinyal ke ECU. Kalau satuan dari tekanan itu biasanya bar, PSI, atau kilo, namun dia atau MAP ini tidak mengirimkan hasil pembacaannya ke ECU berdasarkan kilo, berdasarkan satuan-satuan yang kita sebutkan tadi. Tapi dia akan mengkonversi hasil pembacaannya itu ke dalam bentuk tegangan. Jadi dia akan memberikan tegangan ke ECU, yaitu rentangan 0 sampai 4,9 volt. Nah, jadi tidak dia deteksi 5 kilo, bukan berarti dia bilang sama ECU kalau 5 kilo udara yang masuk, tidak. Tapi dia akan memberikan informasi ke ECU, data tadi dirubahnya ke dalam bentuk
tegangan. Oke. Lalu udara yang masuk ke engine di sini tadi disensor oleh MAP, MAP melaporkan ke ECU, lalu ECU akan memerintahkan injektor agar injektor menyemprotkan bahan bakar dengan jumlah yang sesuai dengan berapa tekanan udara yang masuk, berapa jumlah udara yang masuk di sini. Berapa volume ataupun tekanan udara yang masuk di sini diseimbangkan oleh injektor. Berapa volume penginjeksiannya nanti dia berdasarkan air-fuel ratio-nya. Diharapkan 14,7 banding 1 agar pembakaran yang terjadi pada engine EV ini maksimal dan emisi yang dihasilkan sangat ramah lingkungan begitu. Oke, itu EV tipe D. Jadi intinya pada engine EV tipe D ini pada sistem pemasukan udaranya dia menggunakan manifold absolute pressure. Jadi dia mendeteksi udara yang masuk ini berdasarkan tekanan itu pada EV tipe D. Oke. Kalau tadi urutannya, sekarang bisa kita lihat gambar kerjanya di sini. Di sini adalah air cleaner atau saringan hawa. Di sinilah udara pertama kali masuk ke dalam sistem pemasukan udara. Jadi dia akan terus ke sini. Nah, di sini akan dideteksi oleh pressure sensor. Nah, ini dia pressure sensor. Jadi pressure sensor biasanya tidak lengket di intake manifold, tapi dia menggunakan saluran juga. Dia menggunakan selang biasanya. Oke, lalu di sini sudah dideteksi oleh MAP tadi, pressure sensor, maka pressure sensor akan mengirim sinyal atau datanya ke ECU. Datanya dia bukan berupa satuan dari tekanan, tapi tegangan. Dikonversinya lalu dikirimnya ke ECU di sini. Oke, data yang didapat dari MAP tadi dikumpulkan oleh ECU, lalu di sini juga ada sensor-sensor lain, water temperature sensor, nanti datanya juga dikumpulkan oleh ECU. Ini dia mengumpulkan data apakah engine itu sudah panas, sudah mencapai suhu kerja atau masih dingin begitu. Jadi tetap dikumpulkan. Nanti fungsinya untuk mengetahui atau ECU memberikan perintah ke injektor berapa volume bahan bakar yang akan diinjeksikan. Gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan satu sensor saja, lalu ECU memerintahkan injektor injeksikan bahan bakar sekian mili. Tidak. Dia kumpulkan data dari beberapa sensor. Biasanya dia kumpulkan data dari pressure sensor, water temperature sensor, karena di sini dia mendeteksi berapa suhu kerja mesin. Kalau mesin masih dingin, otomatis jumlah bahan bakar yang diinjeksikan harus banyak, campurannya harus kaya, supaya engine mudah untuk hidup. Begitu juga dia dengan pressure sensor ini. Kalau dia deteksi tekanan udara yang masuk itu besar, maka dia harus imbangi dengan jumlah penginjeksian bahan bakar yang besar pula. Oke. Selanjutnya adalah EV tipe L. Nah, jadi klasifikasi yang kedua berdasarkan sistem pemasukan udara yaitu EV tipe L. Dengan menggunakan kode L yang berasal dari bahasa Jerman juga yaitu Luft yang mempunyai arti udara. Pada EV tipe L ini kontrol injeksinya dilakukan secara elektronik oleh ECU berdasarkan jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi di sini udara akan masuk ke dalam intake manifold, tapi sebelum dia sampai di intake manifold, dia dipasang dulu sensor yang namanya air flow meter. Nah, kalau tadi MAP-nya dipasang di sini di intake manifold, sama di sini dia juga dipasang di intake manifold. Tapi perbedaannya
Airflow meter ini atau sensor airflow meter ini dia mendeteksi bukan tekanan tapi aliran dari udara. Berapa aliran udara, lalu di sensornya dikirimnya juga ke ECU. ECU nanti akan memerintahkan injektor untuk menginjeksikan bahan bakar di intake manifold. Jadi dia percampuran bahan bakarnya di intake manifold. Oke. Kira-kira seperti ini gambar kerja dari EV tipe L atau biasa orang sebut dengan L-Jetronic. Oke. Dari sini air cleaner, udara masuk dari sini, lalu diteruskan ke intake manifold. Sebelum masuk dia ke intake manifold, di sini disensor dulu oleh airflow meter. Nah, jadi dia tetap mengirim data ke ECU. Sehingga ECU nanti mengetahui berapa jumlah bahan bakar yang ideal untuk dicampur dengan banyaknya udara yang lewat melalui airflow meter tadi. Lalu diinjeksikan bahan bakar. Oke. Lalu baru masuk ke ruang bakar. Nah, lalu terjadi pembakaran di sini. Oke, jadi kalau kita lihat perbedaannya antara DEV dengan LEV, letaknya letaknya ada pada sensor yang digunakan. Kalau L dia menggunakan airflow meter. Kalau tipe D dia menggunakan manifold absolute pressure atau MAP. EV-TPD intinya EV-TPD dia mendeteksi udara yang masuk berdasarkan tekanan. EV-TPL dia mendeteksi udara yang masuk berdasarkan jumlah atau debit aliran udara. Oke, itu dua perbedaan dari EV. Oke. Selanjutnya pengaplikasian. DEV tadi, EV yang tipe D tadi di mana saja diaplikasikan? Yang pertama diaplikasikan pada mobil MPV, yaitu Toyota Avanza. Nah, dia diaplikasikan juga di Toyota Avanza. Oke, ini untuk tipe hatchback-nya ada di Chevrolet Aveo. Nah, ini SUV, dia dipakai juga di Daihatsu Terios. Nah, untuk kelas sedannya, dia dipakai juga di mobil Toyota Soluna 1,5 GLI. Sedangkan pengaplian LEV, jadi mobil yang menggunakan airflow meter tadi, untuk kelas hatchback dia dipakai oleh mobil Yaris dan New Jazz. Jadi Jazz RS dia menggunakan airflow meter, jadi dia tipe EV-nya. Kalau Jazz RS ini dia LEV. Nah, ini jarang orang mengetahuinya mobilnya. Ini adalah mobil Hyundai Elantra. Nah, jadi mobil Hyundai Elantra ini dia termasuk golongan LEV karena dia menggunakan airflow meter pada sistem pemasukan udaranya. Nah, untuk sedan juga dipakai oleh Toyota Vios. Oke, mungkin itu saja yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.